Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu Astra. Di sini saya mau melaksanakan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang project list. Nama saya Yosep Patigoran Simanjuntak, NIM 2406 012 014 0165. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tipe data bentukan list linier yang berbagai prosedur-prosedur dan fungsi yang ada nanti akan digunakan pada file main.c yang ada di sini. Yang pertama di sini ada prosedur create list. Prosedur create list ini digunakan untuk menginisiasi sebuah list yang dimana nanti di sini menerima sebuah masukan list L yang sudah dibentuk dalam list1.h. Nah, bisa dilihat di sini. Di bagian create list yang ada di sini. Nanti list L ini nanti memiliki atribut first L yang akan diinisialisasi makanya nilai awalnya adalah nil atau null. Ini merupakan bentuk dari prosedur create list. Lalu selanjutnya adalah boolean list empty. Fungsi list empty ini merupakan fungsi yang mengeluarkan tipe bentukan boolean yang dimana akan mengeluarkan tipe bentukan true apabila list L-nya masukannya bernilai nil atau kosong. Ini diceknya melalui dengan first L sama dengan nil maka true. Tapi jika first L-nya tidak nil maka akan mengeluarkan nilai false. Selanjutnya di sini ada fungsi address alokasi. Address alokasi ini fungsi yang mengeluarkan tipe keluaran address dengan masukan info type X. Pada kali ini info type ini merupakan tipe data integer yang sudah diinisialisasi di list1.h. Bisa dilihat di sini. Nah, alokasi ini digunakan untuk membuat info type X itu dimasukkan ke dalam sebuah address P yang dibentuk dalam kamus lokal ini. Lalu address P ini ukurannya dibuat sesuai dengan elemen list yang dimana elemen list ini sudah juga ditaruh dalam list1.h ini. Bisa dilihat di sini. Maaf ini. Dilihat bahwa elemen list memiliki atribut info dan next. Nah, nanti itu akan digunakan. Dan pertama itu nanti dicek dulu apakah kosong. Nah, karena ini nilai alokasi, maka nilainya kosong. Dan kalau kosong, nanti itu dialokasikan nilai X itu tadi ke dalam atribut info P. Dan next-nya ini dinilkan dulu karena ini dinilkan terlebih dahulu.
lalu akhirnya akan dikembalikan ke nilai address P yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya ada prosedur realokasi. Prosedur realokasi ini merupakan kebalikan dari fungsi alokasi yang tadi. Kalau prosedur realokasi ini, dia menerima address P yang gunanya itu supaya untuk menghilangkan address yang tadi sudah dimasukkan melalui parameter. Kita bisa lihat info dari address tersebut dibuat 0 dan selanjutnya next dari address tersebut juga dibuat 0 karena address ini tidak akan dipakai, dan juga karena tidak akan dipakai lagi, address P ini akan dilakukan fungsi free P yang dimana akan ditebus dari memori dan supaya tidak menjadi sampah di dalam memori. Selanjutnya ada prosedur insert first. Prosedur insert first ini merupakan prosedur yang digunakan untuk memasukkan address P ke dalam list yang sudah dibuat, yaitu list L. Di sini bisa dilihat bahwa di sini algoritmanya cukup sederhana, yaitu pertama kita membuat nilai dari next P itu adalah sama dengan first L. Lalu buat first L sama dengan P yang ada di sini. Ini artinya kita ingin memotong dan memasukkan nilai address P antara first L dengan nilai next first L sebelumnya. Nah, jadi ini cukup sederhana. Jadi prosedur insert first ini digunakan untuk memasukkan nilai P pada awalan list L. Nah, selanjutnya ada prosedur insert after. Bedanya dengan prosedur insert first, prosedur insert after ini memasukkan nilai P pada pertengahan list dan pada spesifiknya yaitu setelah address preg. Nah, sama fungsinya dengan insert first yang tadi, yang address P ini juga ingin masukkan sebuah address P ke dalam sebuah list L. Dan algoritmanya juga mirip, tapi yang membedakan adalah kalau tadi nilai sebelumnya itu adalah nilai first, sedangkan di insert after nilai sebelumnya yang ingin ditaruh diantaranya adalah nilai preg-nya. Lalu next preg-nya dibuat sama dengan P. Jadi itulah bedanya. Selanjutnya ada insert last. Bedanya dengan insert first sama insert after tadi, insert last ini digunakan untuk memasukkan address P pada akhiran list L. Pada algoritma first last ini dapat dua kondisi. Yang pertama, jika first L-nya sama dengan kosong atau nil, artinya itu sama saja menggunakan insert first yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kondisi selanjutnya adalah kalau dia misalnya ada isinya. Kalau misalnya ada isinya, pertama kita menginisialisasi last yang tadi sudah kita buat di kamus lokal ini dengan first L. Lalu dilakukan iterasi sampai dia itu sampai di elemen terakhirnya. Dilakukan iterasi. Lalu kalau sudah, kita melakukan insert after. Nah, insert after ini berarti kita ingin masukkan nilai P sebelum address kelas yang tadi sudah ada di list L ini. Jadi kita ingin masukkan nilai P-nya ini ke dalam fungsi L-nya ini
setelah nilai last sebelum ada nilai P. Gitu. Selanjutnya ada del first atau delete first. Prosedur delete first ini merupakan kebalikan dari insert first ya. Jadi kalau insert first tadi itu masukkan, kalau delete first ini berarti menghapus. Menghapus yang mana? Yaitu menghapus elemen pertama pada sebuah list. Nah, di sini jadi ada penampung address bintang P yang dimana nanti hasil dari dikeluarkan dari address P ini akan ditaruh di dalam parameter di dalam variabel address P. Nah, ini bisa dilihat bahwa address P-nya ini merupakan nilai first L-nya. Karena ini tadi yang mau ditaruh dihilangkan, baru bisa dilihat juga karena ini sudah dihilangkan, maka first L-nya sekarang adalah next first L untuk selanjutnya. Itu untuk delete first-nya. Baru selanjutnya adalah prosedur delete after. Nah, delete after ini memiliki 3 parameter, yaitu list L, address, address PDL, dan address preg. Nah, ini mirip sama dengan delete first, tapi bedanya list L ini yang ada ini memiliki address preg, yang dimana artinya kita ingin menghapus sebuah nilai setelah address preg yang kita masukkan melalui parameter ini. Lalu hasilnya yang tadi sudah dibuat yang mau dihapus itu ditaruh di dalam address pedel. Lalu algoritmanya simple, pedel sama dengan next preg. Dan next preg sama dengan ini nanti akan dikeluarkan dan selanjutnya akan seperti next preg sama dengan next preg karena tadi sudah dihapus, maka next fidelnya itu sama dengan nil. Lalu selanjutnya ada delas. Nah, delas ini mirip sama del after dan del first. Fungsinya adalah menghapus elemen terakhir pada list L. Fungsinya sama, yaitu melalui address P yang nanti akan dimasukkan nilainya di address di sini. Lalu bisa dilihat di sini nilai lastnya itu dibuat ke first L dulu, baru preg lastnya ini dilakukan nil, baru dilakukan iterasi sampai next L-nya itu sama dengan tidak sama dengan nil. Baru bisa dilihat di sini nilai yang akan dihapus itu adalah kelas. Lalu karena sudah dihapus, akan dibuat if preg less sama dengan nil, first L sama dengan nil, dan next preg lastnya ini atau sama dengan nil. Terus selanjutnya ada insert pivers. Insert pivers ini memiliki 2 parameter, yaitu bedanya dengan insert first
Lalu insert first ini memiliki dua parameter. Bedanya dengan insert first tadi, kalau insert first menggunakan address, kalau insert first ini menggunakan info type X. Yang bertipe data integer. Nah, sebenarnya cukup mirip seperti yang tadi. Cara pertama kita lakukan adalah karena ini merupakan spotlight, kita harus mengalokasikan dulu nilai X pada address P yang kita buat di kamus lokal. Lalu dicek apabila P ya tidak sama dengan 0, maka kita bisa gunakan insert first tadi yang kita sudah buat tadi. Karena insert first tadi menerima address itu parameter keduanya. Nah, ada juga address last. Address last ini digunakan untuk mencari elemen terakhir dan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan mengeluarkan address untuk elemen 6-nya dan address untuk elemen 5-nya dimasukkan untuk address 6-nya, nanti dimasukkan di last dan 5-nya untuk prek. Begitu. Lalu ada juga insert pilas. Insert pilas ini sama dengan mirip dengan insert last tadi yang sudah dibuat tadi. Bedanya ya sama juga menggunakan info type X. Merupakan info type X parameter keduanya. Nah, bersifat integer. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengalokasikan, lalu melakukan insert last. Lalu ada juga insert v after, mirip dengan tadi, tapi di sini juga akan menggunakan tipe info type bukan address dan juga info type express. Jadi nilai yang sebelum address yang tadi, nilai sebelum info type yang akan dimasukkan. Oke, seperti bisa dilihat, pertama kita seperti tadi menggunakan value, kita akan melakukan alokasi. Lalu yang pertama tadi itu ada kasus untuk prek-nya sama express, maka kita akan menggunakan insert after tadi. Dan di mana menggunakan prek dan P yang tadi sudah dialokasi di sini. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya info prek tidak sama dengan express, dilakukan iterasi lagi sampai info prek-nya tidak sama dengan express dan next prek tidak sama dengan nil. Nah, lalu kalau misalnya prek pada saat iterasi ditemukan info prek-nya sama dengan express, maka akan dilakukan insert after. Seperti kasus yang tadi, insert after-nya. Lalu ada del first yang ada di sini, mirip dengan del first tadi. Del first di sini menggunakan info type bukan address untuk menghapus. Jadi nanti hasil yang dihapus akan ditaruh di dalam info type X ini. Caranya cukup mudah juga. Jadi pertama kita harus melakukan address P dulu, baru kita buat P-nya itu sama dengan first L, lalu nilai X-nya itu sama dengan info P. Jadi nanti ini merupakan nilai yang dikeluarkan untuk info type X-nya. Lalu kita buat first L-nya itu ke next selanjutnya, dan next P-nya itu nil, dan dilakukan dealokasi untuk nilai P. Begitu juga dengan del V after
DLV after sini juga mirip dengan tadi. DLV after masukkan pertamanya list, keduanya info type, ketiganya info type extract. Karena ini menggunakan value juga sama seperti tadi, digunakan alokasi. Lalu kondisi pertamanya kedua info break sama dengan extract. Kalau misalnya iya, dilakukan next break sama dengan next break, lalu di dealokasi di nilai P. Selanjutnya adalah juga mirip seperti del di after tadi, dilakukan iterasi kalau misalnya kondisi pertama tidak ditemukan, lalu dia akan break sama dengan extract, lalu apabila info breaknya sama dengan extract, maka nilai X-nya tadi itu sama dimasukkan, nanti akan dimasukkan sebagai keluaran sama seperti ini. Lalu dilakukan next break selanjutnya, lalu di nilai P tadi di dealokasi. Selanjutnya ada del filas. Nah, del filas ini menghapus nilai terakhir menggunakan info type juga, bukan address. Jadi yang pertama dilakukan adalah P merupakan first dari L dan break sama dengan nil. Lalu dilakukan iterasi sampai next P-nya sama dengan tidak sama dengan nil. Nah, kalau misalnya sudah mencapai akhir, berarti nilai X-nya itu sama dengan info P, next break-nya itu sama dengan nil, lalu dilakukan dialokasi. Nah, selanjutnya ada print info. Nah, print info di sini artinya akan ngeprint sebuah nilai yang sudah ditaruh di dalam list tadi. Jadi kita lakukan ini inisialisasi yaitu pada first, pada bagian listnya. Lalu kalau misalnya dia nggak kosong, akan dilakukan iterasi sampai dia mencapai titik terakhir. Dia itu dilakukan fungsi print. Dan untuk sampai ke akhir dilakukan next last. Dan kalau misalnya dia kosong, maka akan dilakukan print list kosong sesuai dengan def spec-nya. Lalu yang terakhir ada number elemen, yaitu menghitung banyak jumlah elemen pada suatu list. Jadi yang pertama itu kita inisialisasi dulu address P, baru enter sum, baru sum awalnya itu dibuat sama dengan 0. Lalu kalau misalnya kosong, artinya dia nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia nggak kosong, maka P-nya itu first. Dilakukan inisialisasi, dilakukan iterasi sampai habis. Lalu selama iterasi dilakukan akan sumnya akan bertambah 1 kali. Lalu pada akhir fungsi akan dikembalikan lagi. Baik, selanjutnya dari semua yang tadi ini ada nilai min-nya. Ini itu adalah file min-nya dan bisa dilihat dapat di-run dengan mulus. Ini bisa dilihat list L-nya terbentuk di sini menggunakan nilai hasil alokasinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru nilai banyak elemennya adalah 8. NB elemennya dapatkan sama dengan 8. Lalu di sini ada juga nilai yang dikeluarkan itu di sini nilai yang dikeluarkan itu menggunakan del first dan ditampung pada D1. Hasilnya adalah 2. Terus
menggunakan del after, menggunakan del last, hasilnya ini dan ini. Dikeluarkan 4, dikeluarkan 9. Hasilnya 35679 dan 35678. Begitu juga dengan L2. Kalau L1 tadi menggunakan del first, del last sama del after. Sedangkan di sini L2 menggunakan 5 dan menghasilkan konsepnya yang sama juga. Oke. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.